فتحتنا الله يعفو عنا وعن والدينا ومشايخنا أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب أن غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى مطهر الأرض من رجس ومن درني من عبد وثن أو عبد الصنم يا رب بالمصطفى لله من منقذ الإنسان من سقر خير البليات من أرب ومن أجم يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala
taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kepada tafsir Jalalain dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Quran sebab di hari kiamat dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, kembali tahsinul Quran. Sebelum tajwid maupun makna dan tafsir yang terkandung dalam kitab As-Sawi ini, kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعل مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله Qala al-Jazuri fi kitabihi man lam yujawwidil Qur'an fahuwa asimun. Telah berkata Imam Jazuri, siapa orang baca Quran tanpa dengan tajwid maka dosalah dia. Untuk menghindar itu kembali apa yang kita baca tentunya sesuai dengan kaidah tajwid. Kembali bacaan id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail wa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Id yaum ra-nya ra tafkhim, alasannya karena sebelum ra sukun ada fathah. Karena ra sukun terbagi dua, ada tafkhim, ada tarkik. Kalau tarkik sebelumnya kasrah. Basir, qadi, itu namanya tarkik. Id yarfa'u ib qalqalah sugro, karena ba mati berada di tengah kalimat. Karena qalqalah terbagi tiga. Satu sugro, kubro, akbar. Hurufnya ada 5, yaitu kutubu jadin atau baju di toko. Ibra mad asli ra fathah bertemu dengan alif, alifnya alif rasam, karena alif terbagi 3. 1 rasam,
maksurah, mamdudah. Huruf mad asli ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Ini termasuk alif. Ibrahim mad asli sama, kasrah bertemu dengan ya sukun. Huimul al-qamariyah sebab alif lam ketemu dengan qaf. Ciri yang kedua ada sukun. Yang ketiga alnya dibaca. Hurufnya ada 14, yaitu alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Karena hukum al terbagi 2, ada al-qamariyah, ada asy-syamsiyah. Ini al-qamariyah. Qawa' istilah. Ida bay minal al-qamariyah. Bay harpulin karena sebelumnya sukun ada fathah. Huruf lin ada 2, yaitu waw dan ya. Jika di akhir kalimat atau diwakafkan jadi madlin. Ini enggak ada mad. Minal baita wa is, minal baiti wa isma'i la rabbana asli taqabbal minna. Asli ada wakaf. Qala al-waqfu awla, lebih utama berhenti di situ. Jadi kalau baca id yarfa'u ibrahimul qawa'ida minal baiti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna. Wakaf qala al-waqfu awla, lebih utama berhenti. Innaka anta, ini ikhfa aqrab karena nun ketemu dengan ta, karena ikhfa terbagi 3, 1 akrab, ausat, ab'ad. Ini akrab karena nun sukun bertemu dengan ta. Ta termasuk kategori huruf akrab karena ada 3, ta, dal, to. Cara melafadzkannya innaka anta, bukan angta, ya. Bukan innaka bukan. Mulutnya agak monyong. Innaka itu namanya akrab. Tas asy-syamsiyah alif lam bertemu dengan sin. Ciri yang kedua ada tasdid alnya tidak dibaca. Hurufnya ada 14, yaitu ta, sa, dal, dal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, lam, nun. Itu huruf asy-syamsiyah. Jadi huruf hijaiyah 28 huruf yang dipakai oleh tajwid, 14 al-qamariyah, 14 asy-syamsiyah. Sami ul al-qamariyah alim mad arli sukun karena mad asli diwakafkan atau diberhentikan. Adapun panjangnya 2, 4 atau 6, enggak boleh lebih dari 6. Rabbana qalqalah surga, jim sukun berada di tengah. Waja'alna muslimai harpulin muslimaini laka wa min ikhfa ausat karena nun sukun ketemu dengan zal, ya. Kalau tadi akrab, ini ausat, tengah-tengah. Jadi lafadznya wa min mimik bulut, ya, syafatain posisi di tengah-tengah. Monyong enggak, terus apa, lebar enggak, ya. Jadi tengah-tengah. Wa min dzurriyyatina, tanda wakaf ada enggak? Enggak ada. Dzurriyyatina mad jaiz munfasil karena mad asli disambut oleh alif dalam 2 suku kata, dzurriyyatana dan ummata. Yang kedua ada alif mamdudah di atas nun yang kayak bendera itu. Nah, sehingga terjadilah hukum boleh dibaca 3 wajah. 1 alif 2 harakat, 2 alif 4 harakat, 2 setengah alif
5 harkat. Boleh dibaca wa min dzurriyyatina ummatan atau wa min dzurriyyatina ummah wa min dzurriyyatina itu majaiz munfasil guna ummatam idgham nakis atau idgham biguna karena tanwin bertemu dengan mim karena idgham terbagi 2, 1 biguna atau kamil atau bila guna nakis. Huruf biguna ada 4 yaitu yanmu, bila guna 2 yaitu lam ra. Keterangannya apabila nun sukun atau tanwin an inun bertemu dengan si yanmu itu biguna, tahan. Kalau ketemu dengan lam ra bila guna jangan ditahan. Contoh tadi wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Tal idgham kamil atau bila guna kena tanwin bertemu dengan lam. Tadi sudah dibahas. Lak ada wakaf, abda, qala, to, mutlak berhenti di situ. Jadi ayat ketika dibaca Rabbana waj'alna muslimaini laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Qala to muslimatan lak. Ya wakafnya sholah. Al waslu aula, lebih utama lanjut. Jangan berhenti di situ. Jadi ummatan muslimatan laka wa raina manasikana wa arina asli mana sikana ada wakaf enggak ada. Watub kalau suruh go mati berada di tengah kalimat tub alai na majaiz munfasil karena mad asil disambut ada wakaf jim jaiz atau mujawaz, boleh berhenti boleh tidak, tergantung kondisi napas dan lagu yang dialunkan oleh si qari. Jadi wa arina manasikana wa tub alaina boleh berhenti atau wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa tub alaina kalau wakaf asli, jika wasal jaiz munfasil innaka akrab tal asyamsiyah antat tawwabur asyamsiyah rahim mad arid disukun karena mad asli diwakafkan. Wallahu alam bisawab. Nanti Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatik. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Wa idh ketika Ibrahim mengangkat al-qawaid. Apa al-qawaid? Yaitu kalau bahasa kita apa nih? Qawaidah asas, yakni dasar atau pondasi. Ya, jadi ketika Nabi Ibrahim mengangkat batu untuk membangun apa? Ka'bah, yakni Baitullah. Jadi ketika Ibrahim mengangkat yaitu membangun al-asad ai al-hadar, yakni tembok, minal baiti dari bait, yakni yaitu
rumah tua yakni Ka'bah. Nah, ini muta'allaqun bi yarfa'u. Jadi ta'alluq dengan kata yarfa'u. Wa Ismail dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai atap ala Ibrahim bi kaulani. Atap atas Ibrahim dengan dua kata Ibrahimu wa Ismailu. Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah dari kami apa binaana pembangunan ini, yakni tembok yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau adalah maha mendengar al-qaul daripada perkataan al-alim, dan engkau maha mengetahui bil fi'li di dalam melakukan atau membangun Ka'bah tersebut. Rabbana waj'alna muslimaini lak, wahai Tuhan kami, jadikanlah apa, yaitu kami muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Jadikanlah kami muslimaini, jadi muslimun muslimaini muslimuna, itu kan, laka bagimu, wa min dzurriyyatina dan jadikanlah daripada cucu-cucu kami, ay auladina anak-anak kami, ummatan satu jamaah, satu ummatan muslimatan lak, yang tentunya yang bersalah diri laka kepadamu. Kemudian wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa arina, perlihatkanlah, alaina kepada kami, atau alimna ajarkan kepada kami, manasikana yaitu syara'i ibadatina au hajina, ajarkan kami yaitu manasik, tata cara ibadah, ya manasikkan ibadah haji, ya syara'i yaitu syariat-syariat ibadah kepada kami, hajina atau haji kami, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan engkau atas kami adalah sesungguhnya engkau maha tawwabur rahim, penerima tobat lagi maha penyayang. Ini sekilas makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Nah, penafsirannya tentunya kata musannif adalah bahwa bagaimana upaya Nabi Ibrahim dan Ismail sebagai putranya untuk membangun Ka'bah, yakni rumah tua yang ukurannya 12 per 15 meter. Jadi makanya kalau seandainya kita lihat duduk di hadapan Ka'bah menjelang terbenam matahari mau sholat maghrib, sungguh alangkah indahnya. Karena termasuk salah satu ibadah adalah memandang Ka'bah. Yang kedua memandang wajah orang tua. Yang ketiga memandang wajah para ulama. Itu bentuknya apa? Ibadah. Makanya sering kalau saya ke sana itu sebelum maghrib udah duduk di hadapan Ka'bah. Di samping mereka ada yang tawaf, tapi kita duduk bersimpuh di hadapan Ka'bah. Ketika kita memandang tentunya sungguh alangkah. Terkadang pandangan kita menerawang. Terkadang kita melihat dan menyaksikan bagaimana upaya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ya. Nah, makanya di sini buat kita sebagai umat Rasulullah SAW yang Allah firmankan dalam Al-Quran bahwasanya watabi Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim. Katakan olehmu ya Muhammad, sadaqallah, maha benar Allah janjinya. Wattabi'u Ibrahim, ikutilah agama
Ibrahim. Nah, jadi tapak tilas Nabi Ibrahim yang dilanjutkan oleh nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana merasakan nikmatnya memandang Ka'bah yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ini satu. Yang kedua, bahwa seorang ayah dan putranya yang bernama Ismail, dia memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar apa yang dibangun oleh mereka berdua tentunya mengandung manfaat untuk seluruh manusia umat Islam, khususnya di masa yang akan datang. Begitu kokohnya pembangunan Ka'bah, begitu indahnya Ka'bah. Kita kembali tadi merasakan ketika mau tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, posisi di sebelah kiri badan kita. Ya, ini mereka memohon kepada Allah supaya diterima pembangunan yang telah mereka bangunkan, supaya jangan sia-sia. Ya. Nah, sehingga permohonan tersebut dengan apa kata Nabi Ibrahim, karena innaka antas samiul alim, engkau maha mendengar, ai al-qil qauli, bagi ucapan-ucapan, bagi omongan atau kehendak yang dimohonkan oleh Ibrahim dan Ismail tadi, karena dia tahu al-alim, bahwa Allah maha mengetahui. Dalam hal apa? Bil fi'li, dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, jadi di sini kita sebagai umat Rasulullah SAW bersyukur kepada Allah dengan pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim tersebut, dengan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar lagi maha mengetahui seluruh apapun yang dilakukan khusus oleh Ibrahim dan Ismail maupun seluruh umat manusia, bahwa Allah maha sami'un alim, maha mendengar lagi maha mengetahui seluruh perbuatan kita. Seluruh apa yang ada di permukaan bumi maupun di atas langit, Allah tahu apapun yang dilakukan khusus manusia maupun makhluk yang lain. Ini subhanallah, maha esa Allah, maha suci Allah. Lalu permohonan mereka meminta kepada Allah, Rabbana waj'al muslimatil laka wa min dzurriyyati rabba ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Setelah mereka memohon kepada Allah tentang masalah yaitu pembangunan Ka'bah yang dibangun supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua mereka memohon kepada Allah, waj'alnal muslimaini laka wa min dzurriyyati ummatan muslimatan lak. Wahai Tuhan kami, jadikanlah apa? Yaitu hati-hati mereka berdua itu muslimani sebagai penyerahan diri kepadamu ya Allah. Waj'al, jadikan, min dzurriyyatina, yaitu anak keturunan kami, awaladina, anak-anak kami, sebagai umat yang satu. Nah, jadi kalau Allah tadi mengatakan qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim, itu adalah untuk menyatukan hati manusia, terutama umat setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, wabil khusus umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimohon oleh Nabi Ibrahim supaya mereka ummatan muslimat, ay jamaatan, satu jamaah, satu kelompok, satu aliran, satu pemahaman di dalam masalah pelaksanaan ibadah. Contoh, berapa banyak Nabi Ibrahim telah memberikan pembelajaran kepada Nabi khususnya maupun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus nanti hari raya kurban. Gitu kan? Di kurban kan berawal daripada mimpi. Kalau kemarin Jawahirul Kalamiyah, fi idahil kalamiyah, kita membahas tentang masalah mimpi. Ada mimpi dari ada mimpi pengalaman, ada mimpi dari setan, ada mimpi berbentuk ilham. Ini Nabi Ibrahim ketika mimpi yang disebut hari Tarwiyah,
Dia mimpi 1 kali, 2 kali, 3 kali untuk menjelaskan tentang apa yang Allah firmankan, bahwasanya Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Coba, Ismail usia masih dini, yang diinginkan oleh Ibrahim dan istrinya punya keturunan, lalu mimpinya suruh disembelih. Kira-kira kayak apa? Ya bunaya ini arafil manami an adba panzur madzatar. Wahai anak, semalam bapak mimpi menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu, Nak? So, kalau anak sekarang mau disembelih kira-kira bapak aja duluan baru saya nanti. Ini enggak. Apa kata Nabi Ismail alaihissalam dengan nada yang cukup begitu menarik bagi orang tuanya dan menggerakkan ke orang tuanya. Setelah Nabi Ibrahim mimpi, makanya ini mimpi kan jelas dari ilham, bukan mimpi dari setan. Kalau mimpi dari setan kira-kira walaupun setan menggoda supaya Ibrahim jangan sampai menyembelih. Kenapa? Loh, Anda kok dulu pengen punya anak keturunan, kok udah punya anak malah diapain? Disembelih. Ini melalui mimpi. Bayangkan, apakah hanya Allah memberikan sebuah mimpi sebagai ilham kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Saya alihkan sebentar serta dibanding. Ketika saya datang ke Pimo Pasir, ada orang Serpong. Dia bilang begini, Pak Haji, ini saya diundang oleh beliau ini melalui mimpi 3 malam berturut-turut. 1 kali saya suruh datang. Masa iya sih mimpi suruh datang. 2 kali belum percaya. 3 kali saya harus datang. Benar enggak nih mimpi saya suruh datang pada beliau? Begitu datang menghadap, dia tanya, Pak Yai, apa betul saya mengundang saya suruh datang ke sini melalui mimpi? Betul. Padahal udah musim HP. Karena Pimo Pasir nggak punya HP, akhirnya diundang melalui mimpi. Kalau kita udah bisa belum? Jangan pakai HP yang melalui mimpi. Subhanallah. Loh, kenapa saya undang melalui mimpi? Kamu katanya mau jual tanah harga 5 miliar. Udah kasih solusi kok nggak nongol lagi? Apakah tuh tanah udah laku atau hanya ingin tahu? Itu melalui apa? Mimpi, bayangkan. Karena beliau termasuk min jumlatil aulia daerah Banten. Makanya ketika saya dengar cerita sama saya sebelum menghadap beliau, luar biasa, ya. Jadi mimpi melalui undangan melalui mimpi. Nah, apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia berkata kepada anaknya, ya bunaya inni ara fil manami, wahai ananda, aku mimpi semalam menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Faj'al ya abati, lakukan wahai ayahanda, kalau memang itu perintah Allah. Subhanallah, anak kecil udah bisa jawaban, begitu membuat girang orang tua. Anak sekarang jangankan mau disembelih, disuruh aja kira-kira gimana? Bapak, ibu lagi main game, main HP asik, itu termasuk dosa besar. Termasuk apa? Dosa, namanya anak yang durhaka. Coba kita dengar bagaimana jawaban Nabi Ibrahim yang begitu lembutnya. Silahkan kalau memang itu perintah Allah, padahal melalui mimpi. Masya Allah. Makanya sering saya bilang pada anak-anak remaja, ini tolong kita berkata, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karim. Jangan kamu berkata kalau bahasa Indonesia Nah, ini bukan berarti mafhum mukhalafahnya Allah menginformasikan kepada seorang anak jangan kamu berkata aja itu termasuk apa? Dosa, apalagi menolak. Ibu, bapak, orang lagi asik main disuruh lagi. Orang besok mau ujian disuruh lagi. Ini termasuk apa? Dosa. Wala tanharhuma, jangan kau hardik. Wa qul lahuma qaulan karima, hendaklah kamu berkata kepada orang tua dengan
karimah, lemah lembut, penuh dengan sopan santun. Labaik, ada apa ya Ummah? Kalau cucu saya nomor si Mumun, anaknya buat ibunya Ummah. Ada apa Ummah? Tuh. Kalau anak dengar itu jawabannya kira-kira enak gak? Adem hati orang tua. Masya Allah. Itu. Ya, kalau panggil ibunya, ada apa Ummah? Kita dengarnya sebagai kakek dengar cucu ngomong begitu kira-kira gak? Oh, Ummah ngapain sih? Oh, ibu ngapain sih? Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tolong ajarkan anak kita jangan sampai mereka berkata, ah, kenapa? Itu termasuk menunjukkan bahwa anak bukan soleh. Ya, jadi adabnya labaik ya abi ya ummi ya ummah dan lain sebagainya. Nah, kemudian mimpi Nabi Ibrahim begitu istilahnya dilakukan tentang penyembelihan terhadap putranya. Nah, akhirnya Allah puji Ibrahim dan Ismail yang begitu sabarnya suruh menyembelih anaknya dilakukan, padahal itu satu ujian buat Ibrahim. Patuh enggak kepada perintah Allah, apalagi yang dipotong bukannya kambing tapi siapa? Anaknya sendiri. Ujian bukan? Ujian luar biasa. Ya. Nah, ini jadi sinkronisasi ayah dan anak begitu indahnya mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka dipuji oleh Allah. Kenapa? Makanya Allah tukar Ismail dengan Hibas, kambing domba yang besar. Kalau istilah sekarang kambing super ya. Kambing super. Nah, sekarang udah sampai berapa duit tuh? Udah 5 jutaan. Ya, ini contoh. Jadi melalui apa? Melalui mimpi. Nah, makanya kata Allah, qul sadaqallahu fatabi'u millata Ibrahim hanifa. Ikuti agama Ibrahim ya Muhammad. Itu adalah agama yang lurus, baik itu tentang kurban, tentang khitanan. Ya. Waqtatana Ibrahimu khalil ba'da samanina sana bil qudum. Nabi Ibrahim dikhitan ketika usia 80 tahun pakai kampak. Kalau sekarang pakai apa? Laser ya. Ada yang pakai kampak kan? Kalau dengar Nabi Ibrahim dikhitan pakai kampak, anak sekarang gimana? Pakai sesar aja masih kabur. Hanya pertama kali saya ingat waktu diundang ke Tegal, di anaknya dihitan. Berangkat pakai celana, pulang pakai celana. Saya bilang, mana anak yang dihitan? Itu dia kan. Loh, kok udah pakai celana? Itulah zaman canggih. Ya, kalau dulu kan masih pakai apa? Pakai bambu ya. Apa namanya? Enggak, pakai inis ya. Pemilu ya, pemilu. Sampai saya ingat mu'alim cerita guru untuk mengingat beliau. Ketika beliau diundang, karena dulu jadi bengkong juga, tahu bengkong? Tukang nyunatin. Nah, begitu mu'alim diundang suruh nyunatin anak laki-laki. Mu'alim bingung, kaget. Loh, ini ada 2 alat nih. Perempuan ada, laki-laki ada. Kira-kira gimana? Bingung kan? Ini yang disunat, yang ini apa yang ini? Karena dua-duanya ada. Itulah yang disebut khungsa, benar-benar banci yang kayak begitu. Bukan banci kaleng, bukan. Kalau banci kaleng sih tinggal lihat aja barang yang benarnya. Lah kita perempuan. Kalian kan muskil. Benar-benar apa? Muskil. Sehingga mualim panggil orang tuanya, Pak, maaf sih ini anak ada 2 alat nih. Biasa kalau kencing dari mana dia? Dari sini, dari laki-laki. Berarti yang perempuan diapain? Dipampet. Itu kan, kalau dari perempuan, laki-laki harus dipotong gitu, istilah bahasa gitu kan. Inilah seorang yang alim, yang faqih luar biasa. Allah ngasih pembelajaran hal-hal yang aneh tapi nyata. Kenapa? Ada 2 alat. Itu namanya banci beneran. Ya. Tapi kalau banci kaleng, banci buatan. Itu kan enggak sebenarnya dia perempuan. Ya, contoh banyak. Ini kembali itu masalah khitan, contoh Ibrahim.
Masalah manasik haji semua dari siapa? Ibrahim alaihi salam. Nah, ini berkat doanya beliau memunajat kepada Allah ketika membangun Ka'bah tersebut supaya dijadikan sebagai anak dan keturunannya ummatan jami'atan muslimatan lak, yang berserah diri kepadamu ya Allah. Ya, ini sampai segitunya untuk memperhatikan ke depan. Makanya kita sebagai orang tua pun kita bisa mengambil pelajaran untuk mendoakan anak dan keturunan kita sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi jangan sungkan, jangan malas untuk berdoa kepada Allah. Banyak Al-Quran mengajarkan doa-doa kepada kita sebagai iktibas. Apa iktibas? Minjem ayat untuk dijadikan doa. Ini kan ayat, tapi dijadikan apa? Doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Quran bukan? Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa bukan? Doa. Banyak dalam Al-Quran. Itu boleh ya, pinjam Al-Quran dijadikan sebuah apa? Doa ataupun khutbah. Ini contoh. Jadi kembali tadi, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya anak dan keturunannya supaya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ummatan muslimatan lak, yang untuk selalu berserah diri kepadamu ya Allah. Jadi jangan sampai membangkang, jangan sampai melawan. Nabi Ibrahim sudah minta begitu aja, masih banyak keturunan yang melawan, yang membantah dan lain sebagainya. Yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala permohonan Nabi Ibrahim wa utiya bihi al-qadum qauluhu ta'ala la yanalu ahdi zalimin. Nah, Allah berikan kepada Ibrahim doanya yang begitu manjurnya, ya, permohonan untuk dijadikan. Lihat sejarah bagaimana Siti Sarah dan Siti Hajar ketika melahirkan anak keturunannya itu menjadi nabi dan rasul. Itu berkat doa siapa? Orang tua. Ya, makanya tidak akan mencapai istilahnya orang-orang yang zalim, orang yang selalu melakukan penganiayaan karena tidak ingin, tapi untuk muslimat talak agar berserah diri kepada Allah. Nah, orang melakukan kezaliman kan bukan berserah diri kepada Allah, malah justru melawan perintah Allah yang seharusnya mereka berbuat ibadah, malah haram jadah. Jangan minuman malah minuman, jangan berjudi malah berjudi. Ini kan namanya apa? Bertolak belakang dengan perintah Allah yang sebenarnya. Nah, ini kita naudzubillah min dzalik, jangan sampai menganiaya diri apalagi orang lain. Wa arina ay alimna, ajarkan kepada kami ya Rabb manasikana ay syara'i ibadatina aw hajjina. Ajarkan kepada kami tentang tata cara syariat di dalam pelaksanaan ibadah ataupun haji. Makanya tadi itu. Jadi cerita tentang masalah haji, semua seperangkat perbuatannya adalah berdasarkan tapak tilas Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu pun kalau kita bahas satu demi satu, kenapa dari Safa ke Marwah? Ada apa sejarah dan latar belakangnya? Kenapa tawaf 7 kali keliling? Kenapa kita harus istilahnya mencukur rambut dan lain sebagainya? Ini manasikana. Syara'i abadatina aw hajjina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang akhirnya wa tub alaina, terimalah tobat kami. Nah, ini sadar diri, koreksi diri pada sudah maksimal membangun Ka'bah, meminta kepada Allah untuk dijadikan jamaah yang menyerah dirikan pada Allah. Tapi masih berkata Ibrahim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dia meminta kepada Allah untuk diterima taubatnya. Kekurangan kesalahan itulah namanya manusia, untuk selalu bertobat, beristighfar, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Ibrahim tahu bahwa Allah innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau ya Rabb merupakan Tuhan yang maha penerima tobat lagi maha penyayang.
di sini pelajaran buat kita semua, jika setelah melakukan sesuatu segera kembali pada Allah untuk bertobat dan beristighfar. Kalau khawatir dalam perbuatan banyak yang salah, yang keliru dan lain sebagainya. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah, tentang 2 ayat surat Al-Baqarah menceritakan tentang waktu Ibrahim Ismail membangun Ka'bah. Nanti insyaallah Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmata yuzakkihim innaka antal azizul hakim wallahu a'lam bissawab. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, kajian kita sudah ya. Kenapa? Manasikakum tadi. Iya. Jadi nilai pandangan manusia, ada nilai ibadah dalam 3 hal. Memandang Ka'bah, memandang wajah orang tua, memandang wajah para ulama. Itu termasuk ibadah, artinya ada pahalanya. Ya. Jangan preman melulu yang dipandang. Dia wajahnya jadi kusut kata. Gitu kan. Nah, ini ulama jarang kita pandang, tapi orang-orang yang enggak benar malah kita pandang. Itu bukan nilai ibadah, bisa jadi haram jadah. Ya, tapi kalau kita mandang wajah ulama, wajah orang tua, kayak apa jerih payah orang tua waktu melahirkan kita, dipandang oleh kita, itu punya nilai apa? Pahala. Ya, jangan sebaliknya benci sama orang tua, naudzubillah min. Sebaliknya jangan benci para ulama, jangan renggang dengan ulama. Kita harus rapat dengan dia, karena memandangnya aja termasuk apa? Dapat pahala, apalagi cintanya. Apalagi mengikuti tapak tilasnya para ulama. Karena enggak ada yang harus kita ikuti. Kata Allah, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Hanya yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Ya, itu ulama yang takut kepada Allah. Kenapa? Karena mereka tahu tentang apa yang terkandung dalam Quran, hadis dan lain sebagainya. Nah, sehingga Allah berikan contoh kepada kita sebagai orang awam, orang biasa, untuk rapat dengan ulama. Karena kata Allah, yang takut kepada Allah adalah para ulama. Kalau kita bisa mencapai, kadang-kala takut, kadang-kala pilih-pilih ya. Nauzubillah min dzalik. Inilah hadirin, waktu isyraq tinggal 2 menit lagi. Mari kita sama tutup dengan zikir tauhid, tentunya al-fakir. Manakala terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf. Wallahu alam bisawab. Tafadhal ya.